Tersangka Baradae ajukan diri sebagai justice kolaborator ke LPSK, Wih. Babak baru penembakan Brigadir J bakal terkuak. Jakarta, tersangka kasus penembakan Brigadir J, Richard Eliezer alias Baradae siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator JC. Baradae pun telah mengajukan perlindungan ke LPSK. Kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara menerangkan, pengajuan itu dilakukan untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Tentu kita dalam kacamata konteks hukum ini penting untuk dilindungi sebagai saksi kunci meski tersangka, ujar Deolipa kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Sehingga kami bersepakat ya sudah kita ajukan diri yang bersangkutan sebagai justice kolaborator dan kita meminta perlindungan hukum ke LPSK, jelasnya. Di kesempatan yang sama, Deolipa juga sekaligus menekankan soal penunjukan dirinya beserta tim sebagai kuasa hukum baru yang akan mendampingi Baradae dalam kasus ini. Kami malam hari ini ditunjuk sebagai kuasa hukum yang baru dari saudara Richard Eliezer atau Baradae. Status yang bersangkutan yaitu tersangka oleh karena sebelumnya pengacara dahulu mengundurkan diri, sambungnya. Menurut Deolipa, dirinya sebagai kuasa hukum baru juga sudah bertemu kliennya Baradae. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa kondisi Baradae dalam keadaan sehat. Kami sempat bertemu dengan yang bersangkutan yaitu Baradae, dan yang bersangkutan dalam keadaan baik sehat, tidak kurang suatu apapun juga, ujarnya. Dia, Baradae, bersedia menandatangani surat kuasa untuk pendampingan di wilayah penyidikan, tandasnya. Sementara itu, dalam kasus penembakan Brigadir J, Divisi Humas Polri menyatakan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo diduga melanggar prosedur penanganan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pelanggaran prosedural yang dilakukan itu, seperti tidak profesional penanganan TKP dan mengambil CCTV di sekitar TKP. Tadi kan disebutkan dalam melakukan olah TKP, seperti Pak Kapolri sampaikan terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya, kata Dedi di Mabes Polri, Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022 malam. Verdi Sambo termasuk dalam daftar 25 personel Polri yang melakukan pelanggaran prosedur, tidak profesional menangani TKP Duren 3. Ia dan 3 orang lainnya ditempatkan di tempat khusus di Korps Brimob dalam rangka pemeriksaan oleh Pengawasan Pemeriksaan Khusus Wasriksus oleh Inspektorat Khusus Irsus. Dedi menjelaskan, dalam penanganan kasus meninggalnya Brigadir J ada 2 tim yang bekerja, yakni tim khusus Timsus bekerja secara pro justisia untuk mengungkap peristiwa pidananya, dan Irsus bekerja mengungkap pelanggaran kode etiknya.